Gatot kemarin pernah press conference mengatakan dia netral. Sobat era sekalian, ini di live di 3 platform sekaligus, 2 platform sesungguhnya. Satu di platform TikTok dan YouTube RH, Refli Harun dan Refli Harun Podcast ya. kita coba ya. Hal seperti ini saya kira baik-baik saja, menarik ya. Kita jalankan 3 sekaligus sebagai ikhtiar kita ya untuk lebih memasifkan kita punya apa istilahnya, kita punya video ya, dimasifkan sobat era sekalian. Oke, coba kita lihat satu-satu ya. Gatot Nurmantio menarik pokoknya. Gatot Nurmantio serukan Indonesia siaga kecurangan. Serukan Indonesia siaga kecurangan. Yang menariknya adalah yang menulis ini adalah Faisal Assegaf. Saya tahu kenapa Faisal Assegaf, karena Faisal kepada saya mengatakan kalau dia bertemu dengan Gatot Nurmantio. Jadi ada korelasinya di sana ya sobat era sekalian. Dia bertemu dengan Gatot Nurmantio dan rupanya Gatot Nurmantio sangat concern terhadap pemilu ini, soal pemilu yang jujur dan adil ya. Coba kita bacakan, ini menarik pastinya karena Gatot Nurmantio tentu punya suara ya, punya kekuatan, punya kemampuan tersendiri. Para aktor pencuri bebas dan menikmati demokrasi akal-akalan, rakyat jelata digiring jaga TPS. Faktanya tidak pernah bisa menghentikan kecurangan sebab partai politik di DPR bersikap pasif. Terima kasih Ahmad for the gift ya, Sandrose. Andai parpol mau memberantas kecurangan sangat mudah untuk mereka atasi. Tapi seolah kejahatan itu menjadi bagian dari praktek tipu menipu. Rakyat jadi korban praktek demokrasi busuk. Sumber masalahnya adalah politik transaksional. Tapi virus ganas itu semakin canggih. Muncul dalam aneka modus penipuan. Tidak hanya terjadi di TPS namun hadir dalam aturan sistem dan lain-lain. Jejaring kekuasaan, pemilik modal besar dan oknum aparat terlibat menyandra demokrasi. Jelang Pilpres 2024, operasi jahat itu meresahkan rakyat, berpotensi menyulut konflik sesama anak bangsa. Demokrasi yang esensinya memperkuat persatuan nasional justru mengancam perpecahan. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dan sejumlah tokoh nasional memberi respon tegas. Menurut Gatot Nurmantio, demokrasi harus dikawal secara serius oleh seluruh elemen rakyat. Tidak boleh membiarkan aparat negara di level atas hingga bawah diperalat demi kepentingan politik praktis. Seluruh elemen bangsa dan aparat negara harus bersatu mencegah kecurangan pemilu. Tidak boleh biarkan Indonesia terjebak proses demokrasi yang merusak persatuan nasional. Tegas Gatot. Kita sudah melakukan pelanggaran yang prinsip dalam berdemokrasi. Demokrasi Pancasila sudah kita tinggalkan dan saat ini kita sedang melaksanakan demokrasi liberal dalam kurung politik transaksional, ujarnya. Gatot Nurmantio serukan rakyat bangkit dan saling bergandeng tangan dalam gerakan moral Indonesia Siaga. Politik kecurangan menurutnya menjadi musuh bersama dan harus dihentikan. Indonesia Siaga lawan kecurangan. Ya sobat era sekalian, ini berasal dari tweet Faisal Assegaf ya. Bisa ditampilkan juga tweetnya yang berjudul Gatot Nurmantio serukan .2 Indonesia siaga kecurangan. Sobat era sekalian, menarik ya apa yang disampaikan Faisal Assegaf terhadap posisi Gatot Nurmantio. Karena terus terang sobat era sekalian, kita membutuhkan membutuhkan Gatot Nurmantio untuk bersikap juga. Jangan hanya sekedar netral dalam pemilihan umum ya. Netral itu pengertiannya adalah tidak
bersikap, tidak ke A, tidak ke B, netral. Tapi independen itu adalah kemampuan untuk bersikap. Jadi Gatot Nurmantio harus bersikap juga. Nah kalau sikap tersebut kemudian dekat dengan misalnya ya, dekat dengan katakanlah Anies misalnya, atau dekat dengan orang yang memperjuangkan memperjuangkan sebuah pemilu yang adil, ya wajar-wajar saja, karena memang itulah yang kita inginkan dan yang kita maui ya, bahwa pemilu kita itu dihela ya, dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin pemilu itu jujur dan adil. Jadi mungkin sebagian masyarakat kecewa tadinya ya, kok bisa Gatot Nurmantio kemudian tidak memihak salah satu tim. Tapi sikap dia yang tetap kritis dengan pemerintahan, sikap kritis terhadap pemilu dan menginginkan pemilu yang jujur dan adil, menurut saya more than enough. More than enough ya. Yang paling penting adalah dia terus berteriak kalau seandainya ada kecurangan pemilu. Jadi kalau dalam hal teriak kecurangan pemilu itu bukan mau memenangkan 01, 02 atau 03, tetapi jelas ingin pemilu itu jujur dan adil. Kalau ditanyakan kepada saya, sama sikap saya. Jadi sikap saya itu menginginkan pemilu itu yang jujur dan adil. Indikatornya apa? Ya, pemilu yang jujur dan adil itu adalah tidak ada kecurangan. Termasuk juga tidak ada pelanggaran pidana yang dibiarkan seperti bagi-bagi sembako. Gus Miftah misalnya bagi-bagi sembako dibiarkan saja. Wah, itu namanya pemilu yang sudah tidak benar dan tidak adil. Ya. Padahal jelas itu berkampanye. Nanti orang bilang, wah itu kan tidak menyampaikan visi dan misi serta mengajak. Sontoloyo kalau begitu. Nanti orang mengatakan kalau begitu kita bagi-bagi duit saja tapi kita ngediam aja ya. Tidak usah menggambar menyampaikan visi misi program atau citra diri. Pokoknya padahal dia jelas-jelas tim kampanyenya Prabowo Subianto. Saya tidak tahu apakah tercatat atau tidak, tetapi yang jelas dia berkampanye untuk Prabowo Subianto secara aktual ya, tidak hanya secara yuridis tapi secara aktual ya. Saudara sekalian, terima kasih ya. Saya bisa di 3 saluran sekaligus. Menarik ini ya bagi saya ya. Ini temuan dalam tanda kutip tahun 2024 ini. Jadi sekali lagi ada live di TikTok, ada live di Refli Harun dan di Refli Harun Podcast ya. Biar di Refli Harun Podcastnya juga bergema ya, banyak diikuti juga. Jangan sampai kemudian dicuekin. Karena Refli Harun Podcast juga itu milik saya ya, milik saya. Oke. Itu saja Sobat Era sekalian, Gatot Nurmantio ya. Dan mudah-mudahan beliau orang yang konsisten, yang kita harapkan bisa untuk menghalau kecurangan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.